Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa JETV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya sahabat siar Anda Nizam Zulfikar dalam program Sekar Jati. Siaran edukasi Ramadan Yogyakarta Istimewa, program yang terselenggara atas kerjasama Kanwil Kemenak DIY dengan pemerintah daerah DIY. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas tema yang menarik, yakni manfaat zakat untuk umat. Dan kita telah dibersamai oleh guru kita, yakni Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muklas MSI. Saat ini beliau adalah sebagai PLT, Ketua Basnas DIY. Kita salat terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan. Amin, amin. Baik Pak Kiai, sebenarnya bagaimana kemudian posisi zakat dalam ajaran Islam, dan mungkin banyak pemirsa yang ingin tahu sebenarnya apa beda antara zakat, infak, dan sedekah. Monggo Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Pemirsa JTV Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, termasuk nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga apa yang kita lakukan, kita laksanakan, selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pemirsa JTV yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan apa yang ditanyakan oleh Ustadz Nizam, bahwa apa perbedaan antara infak, zakat, dan sedekah, kami perlu sampaikan terlebih dahulu tentang pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang merupakan hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang tentunya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu menjadi catatan. Ya, untuk apa? Untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Islam menetapkan segala yang dimiliki manusia adalah amanah yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, tentu untuk diolah, ya, dikembangkan, sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama.
Ini yang perlu menjadi catatan. Dan orang-orang yang diberi kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kapasitasnya sebagai khalifatullah fil ard, karena manusia itu kan menjadi khalifah fil ard, ya, harus tentu melaksanakan tugasnya menyalurkan rizki kepada berbagai asnaf yang memerlukan penyaluran harta tersebut, yaitu fakir, miskin, dan seterusnya. Itu kalau memang sudah memenuhi persyaratan. Ini diantaranya itu yang perlu kita ketahui bersama. Lalu dari sini pula dapat dimengerti ketika Allah mengangkat manusia sebagai khalifatullah di bumi, mempunyai tugas pokok, yaitu termasuk mensejahterakan dan mewujudkan keadilan. Ini karena dia sebagai khalifatullah, maka harus itu diwujudkan. Ya, diwujudkan apa? Tentu saja mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Khususnya masyarakat, tentu yang masyarakat lemah, masyarakat bawah, dan juga diharapkan bisa memberdayakan, tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi memberdayakan. Di sini yang menjadi tanda kutip adalah memberdayakan, memberdayakan fakir miskin, serta membantu pembiayaan untuk kepentingan agama dan kemasyarakatan umat. Ini yang perlu menjadi catatan. Nah, di sini yang yang perlu diketahui juga adalah terkait dengan zakat, infak, sedekah yang tadi disampaikan Mas Nizam, bukan Mas Nizam ya. Ya, pertama mengenai zakat. Nah, zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti suci, berarti baik, berarti berkah, berarti tumbuh, dan berarti berkembang. Itu zakat. Kemudian pengertian infak itu berasal dari kata anfaqa yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Ini yang infak. Lalu yang sedekah. Sedekah secara bahasa itu berasal dari kata sidqu yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Itu dari 3 kata itu sudah, ya mohon maaf, ada perbedaan kan di situ. Nah, sebagian umat muslim memang mohon maaf banyak yang mungkin belum memahami hakikatnya. Hakikat perbedaan antara zakat, infak, sedekah. Dari ketiga instrumen itu mempunyai peranan secara ekonomi dan posisi masing-masing. Itu yang perlu diketahui. Zakat adalah sebuah kewajiban harta yang spesifik. Kalau zakat itu spesifik, memiliki syarat tertentu, hak orang tertentu, dan waktu tertentu, dan bersifat wajib. Itu zakat. Termasuk ya jumlah dan waktunya ditentukan, juga penerimanya ditentukan. Itu zakat. Lalu selanjutnya yang terkait dengan sedekah, ya, sedekah ini adalah makna yang lebih luas dari zakat dan infak. Artinya sedekah boleh bermakna infak, boleh bermakna zakat, dan kebaikan bukan material. Itu infak. Artinya sedekah. Sedekah itu lebih luas kalau dibandingkan dengan zakat dan infak. Ini yang jadi kalau yang zakat itulah yang memang wajib untuk dilaksanakan.
Sementara kalau infak dan sodakoh itu sunnah. Lalu kalau infak itu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Kalau infak itu iso zakat, mencakup iso zakat, bisa zakat dan bukan zakat. Artinya infak ini ada yang wajib, ada yang sunnah kalau infak. Karena di dalamnya kalau yang wajib diantaranya namanya kafarat. Itu wajib. Itu infak. Nazar itu wajib. Dan zakat sebagainya. Infak sunnah, ya, infak sunnah, infak kepada fakir miskin sama muslim, infak bencana alam dan sebagainya. Ini infak, jadi itu bedanya. Jadi kalau zakat itu, mohon maaf, itu wajib. Kalau sedekah itu lebih luas maknanya, lebih luas. Artinya bisa itu zakat ya masuk, sedekah. Maka di dalam Al-Quran kadang-kadang kan dia menyebutnya sedekah, padahal itu zakat. Itu arti luasnya sedekah. Itu. Jadi itu bedanya di antaranya. Mas Baik, Nizam. Pak Kiai. Nyuwun sewu. Ini kan banyak kemudian audiens kita adalah para ASN, para PNS di Pemda DIY. Dan kami setiap bulannya menikah ada potongan distro gaji, di situ tertulis potongan zakat. Padahal zakat kan ada batas minimal harta yang wajib dizakati. Nah, kadang-kadang para ASN menikah menganggap bahwa potongan itu sudah masuk dalam kategori zakat nih Ustaz. Padahal belum. Nah, pertanyaannya mungkin Ustaz supaya kami juga bisa menghitung zakat, adakah batas minimal tabungan atau harta kami yang wajib dizakati yang dikeluarkan per tahunnya? Ya, itu dasarnya kalau zakat itu adalah 85 gram emas. Kurusnya itu. Ya, kurusnya di sana. Jadi kalau perputaran hartanya sudah memenuhi 85 gram emas, itu sudah memenuhi zakatnya. Maka terus akhirnya oleh Yusuf Qaradawi itu kan mulainya kan Yusuf Qaradawi itu. Jadi terus dihitung 2,5% dari itu. Waktunya setahun mengendap ya? Ya mestinya. Tapi kalau setahun kadang-kadang kan akhirnya jadi banyak. Maka akhirnya diambillah hitungan dalam tiap bulan. Terus diambil tiap bulan. Gitu. Ya cuman begitu itu. Baik. Artinya sahabat para ASN di DIY yang tabungan hartanya sudah mencapai batas minimal ya Ustaz ya, mencapai nisab setara dengan kurs 85 gram emas. Artinya harus dikeluarkan 2,5%-nya ya Ustaz. Iya, betul. Ustaz, apa kira-kira ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, Ustaz? Sebenarnya kalau mohon maaf ya, sebenarnya itu bahkan sampai dikatakan mohon maaf. Kafir kan. Masya Allah. Jadi artinya sebenarnya zakat itu betul-betul kan pasti gandengannya dengan sholat. Dalam Al-Quran selalu. Tapi nampaknya memang mohon maaf. Maka zaman zaman Rasulullah ya, sampai diperangi ya. Orang yang tidak berzakat. Itu karena memang artinya benar-benar inilah kewajiban yang harus dilaksanakan. Berarti kan hampir setara dengan sholat kan. Hampir setara dengan sholat. Karena sampai dikatakan seperti itu dalam Al-Quran. Ini artinya sangat-sangat penting bahwa. Tapi mohon maaf, memang belum banyak. Ya kadang-kadang dan zakat ini jarang sekali dibicarakan dalam pengajian-pengajian. Dalam penyampaian mauidhah hasanah di mana kan jarang sekali. Karena kadang-kadang menyangkut yang berbicara juga seperti saya begini. Kan begini. Itu diantaranya. Maka menurut saya Mas Nizam memang ini perlu selalu digaungkan. Apalagi terkait dengan manfaat zakat untuk umat ini. Baik Pak Kiai, selanjutnya Pak Kiai. Apakah kita boleh mengeluarkan zakat bagi kaum kerabat kita yang masih miskin?
justru anjurannya kan kerabat dekat. Nah, kan begitu. Maka termasuk kerabat dekat itu bisa jadi saudara, tapi bisa jadi sesama ASN yang di lingkungannya. Nah, kan gitu. Ini artinya kerabat dekat. Jadi mengapa demikian? Makanya mohon maaf kami pada saat ini Ramadan ini termasuk ada program untuk pemberian Ramadan yang berupa bingkisan keluarga. Itu diantaranya Mas Nisyam. Ini prioritasnya kan diantaranya termasuk kerabat ASN yang ada di lingkungannya masing-masing. Insya Allah. Dan ini insya Allah kami umpamanya nyuwun sewu dari di lingkungan ASN itu ada supir, mohon maaf ya, ada tukang sapu dan sebagainya. Kemarin kami sudah minta kepada bagian kepegawaiannya sini. Itu kami sudah minta untuk mendata dan kemarin sudah diadakan rapat koordinasi. Jumlahnya berapa, insya Allah kami siapkan, kalau tidak salah kemarin awalnya 1.000, tapi karena jumlahnya meningkat, akhirnya kami tambah 1.000 lagi menjadi 2.000. Masya Allah. 2.000 paket. Yang nanti insya Allah rencana memang kami ingin disampaikan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin bisa Pak Wakil Gubernur, mohon maaf, atau bahkan syukur Pak Gubernur, alhamdulillah. Kalau tidak, paling tidak ya Sekda ataupun Biro Bina Mental Spiritual. Itu harapan kami begitu. Jadi nanti tapi secara simbolis tentunya. Secara simbolis di Pemdas ini. Harapannya begitu nanti. Secara simbolis di sini. Harapannya begitu. Baik, sekaligus informasi bagi para pemirsa JITV terutama yang ASN ya, bahwa ZIS kita yang dipotong setiap bulannya menikah dipertanggungjawabkan bahkan kembali kepada manfaat di lingkungan Pemda DIY. Iya. Jadi dibelikan 2.000 paket bingkisan untuk teman-teman kita yang memang kurang mampu. Ya, atau memang yang berhak menerima. Betul. Ya. Pak Kiai mungkin bisa dijelaskan ketika ada teman-teman ASN yang butuh pendampingan untuk menghitung zakat. Mungkin di Basnas ada bisa membantu untuk kami menghitung berapa sebenarnya uang kami yang harus dikeluarkan. Sebenarnya sudah ada aplikasi. Jadi untuk aplikasi perhitungan zakat sudah ada. Jadi mohon mungkin dari aplikasi itu kalau nanti minta di Basnas, insya Allah siap. Tapi kalau seandainya secara manual di Basnas juga tenaga-tenaganya insya Allah siap. Tapi intinya sebenarnya sudah ada aplikasi. Tinggal memasukkan tuk gitu udah. Tinggal diinstal ya? Iya. Luar biasa. Itu otomatis sudah ada. Sudah bisa. Jadi aplikasi itu sudah membantu sebenarnya. Jadi sekarang itu sebenarnya tidak sulit Mas Nisyam. Sekarang tidak sulit sebenarnya. Bahkan di Play Store juga tinggal di smartphone tinggal di-download aplikasi penghitungan zakat. Penghitungan zakat. Itu tidak ada alasan untuk tidak tahu gitu mungkin. Iya, begitu. Nah, kira-kira begitu Mas Nisyam. Oke. Baik Pak Kiai, mungkin bagi teman-teman yang ingin membayar zakatnya melalui Basnas DIY ini bisa melalui apa Pak Kiai? Ada rekening. Ada rekeningnya ada, jadi di BCA ada, terus di BRI ada, dan seterusnya. Jadi di beberapa rekening ada. Artinya tidak harus datang ke kantor, itu sebenarnya sudah bisa. Jadi semuanya fasilitas insya Allah sudah disiapkan. Bahkan bisa, saya dengar bisa dijemput di bisa, sangat bisa. Jadi kalau nelpon terus nanti tenaga kami untuk mengambil jemput siap sewaktu-waktu. Apalagi di bulan suci Ramadan kayak begini, siap setiap saat. Siap setiap saat itu. Insya Allah.
Baik Pak Kiai, mungkin ada penjelasan tentang keutamaan atau pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang tertib mengeluarkan zakat, apalagi mungkin di bulan Ramadan ini Ustaz, untuk memotivasi kita untuk lebih dalam bersedekah. Kalau sedekah di bulan Ramadan jelas dilipat gandakan. Kalau di bulan Ramadan. Tapi yang jelas infak atau sedekah atau zakat itu mohon maaf sebenarnya kalau benar-benar janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 11 itu jelas sebenarnya innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jelaskan itu. Janji Allah dalam surat At-Taubah ayat 111. Jadi seseorang orang mukmin yang mau mohon maaf akan dibeli, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah termasuk zakat, sedekah, infak. Ini akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kan jelas itu. Artinya bahwa dari ini semua sebenarnya menunjukkan Allah loh ini yang janji. Allah yang tadi saya katakan yang memiliki semuanya dikasih kalau mau membelanjakan untuk jalan Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya Mas Nisya. Jadi itulah yang mungkin supaya orang-orang memahami betul terkait dengan janji Allah yang semacam itu. Dan selanjutnya Rasulullah juga bersabda sebenarnya di sini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khaisami. Dikatakan man adda zakata mali faqad dzabanu syarruhu. Barang siapa membayar zakat dari hartanya, maka keburukannya akan hilang dari dirinya. Masya Allah. Keburukannya akan hilang dari dirinya. Ini diantaranya semacam itu. Jadi maka oleh karena itu, gambarannya sebenarnya semuanya ini akan kembali kepada orang-orang yang mau melaksanakan zakat. Dan itu banyak. Artinya termasuk yang dikatakan tadi dibalas dengan surga, ini juga tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 162. Surat An-Nisa ayat 162. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqiminas sholata wal mu'minunaz zakah wal mu'minuna billah wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajron azima. Ajron azima ini menurut At-Tabari pahala yang besar itu adalah surga. Menurut tafsir At-Tabari. Jadi di sini tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Qur'an dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Nah, pahala yang besar ini menurut At-Tabari ini dikatakan adalah surga. Itu oleh mufassir dikatakan pahala yang besar di sini adalah surga. Lalu selanjutnya ya banyak sebenarnya. Ini kan terkait artinya bisa membawa kebajikan. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atas zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika iyakunu minal muhtadi. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah,
hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang memakmurkan itu ya orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, hari akhir. Serta tetap mendirikan sholat. Ini tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun. Tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk inilah orang yang membawa kebajikan. Orang kalau mendapatkan petunjuk kan otomatis membawa kebajikan karena selalu dia diberi petunjuk. Siapa itu? Yaitu orang yang memakmurkan masjid. Lah siapa orang yang memakmurkan masjid? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan dia tetap mendirikan sholat. Sholat itu tetap tegak berdiri di mana saja dalam keadaan apapun, di keluarganya. Artinya maka istilahnya iqamus sholat. Karena harus tegak di mana saja dalam keadaan apapun. Nggak bisa sholat itu hilang. Kalau saya mengatakan, saya pribadi mengatakan kalau sholat sudah dilaksanakan itu kiamat. Di dalam diri manusia ya kiamat. Artinya apa? Artinya kalau orang tidak sholat pasti ya mohon maaf karena di dalam dirinya tidak sholat, otomatis orang Islam loh ini. Dia tentu saja tidak takut, tidak khawatir, tidak takut kepada Allah dalam arti dia melaksanakan apa saja seenaknya diri. Itu kan saya katakan kiamat. Hancur kan dirinya. Keluarganya juga hancur. Maka saya katakan kiamat. Kan itu. Maka sholat itu kan mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari, itu selalu dunia ini ada sholat. Karena kalau tidak sah sholat, ya otomatis itu kiamat. Itu. Karena kehancuran. Itu diantaranya semacam itu. Baik Pak Kiai, ketika kita membayar zakat, untuk objek zakatnya, penerima zakatnya, apakah setiap orang boleh untuk menerima zakat atau ada syarat-syarat khusus bagi orang yang menerima zakat? Karena banyak yang beranggapan, ada contoh, saya mau bayar zakat, zakatnya diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Pembangunan masjid, itu mohon maaf, pembangunan masjid kan masuk sesuatu kebaikan. Sesuatu kebaikan bisa masuk dalam sabilillah. Kan bisa masuk sabilillah, walaupun ini masih beda pendapat. Tapi bisa masuk sabilillah, karena untuk ke jalan Allah. Masjid itu kan untuk ke jalan Allah. Kan gitu. Jadi, mengapa kalau untuk bangun masjid boleh umpamanya? Itu karena jalan menuju Allah. Berarti sabilillah. Loh, sabilillah itu kan orang. Kan gitu. Maka ada beda pendapat di sini. Ada beda pendapat. Ya monggo silahkan, kalau mau pakai pendapat yang itu silahkan. Yang jelas ada yang bertanggung jawab. Artinya begitu. Jadi makanya kadang-kadang mohon maaf ada yang belum berani karena karo sabilillah itu kan orangnya, bukan barang. Kalau masjid kan barang, tapi itu kan juga barang untuk menuju jalan Allah. Nah, gitu loh. Jadi dari asnaf 8 itu memang kadang-kadang mohon maaf kemarin juga Basnas itu akhirnya minta rujukan kepada MUI. Jadi kami akhirnya juga hal-hal yang semacam itu yang ditanyakan oleh masyarakat, kami langsung sowan kepada MUI untuk minta petunjuk, lalu minta fatwanya MUI agar MUI menyampaikan kepada Basnas untuk sebagai rujukan kami. Karena apa? Karena kalau ada pemeriksaan yang terkait dengan audit syariah, audit syar'i, nanti kita punya landasan hukumnya. Artinya ada fatwa MUI. Jadi tidak berkesalahan, ada rujukan. Jadi lebih aman membayar zakat melalui lembaga yang sudah memang diakui keabsahannya oleh pemerintah. Oh ya, jelas. Karena
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ini termasuk ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, termasuk di dalamnya ulil amri. Ini kan jelas dong, ulil amri itu kita pilih, sah, kan begitu. Dan itu jelas disebut dalam Al-Quran. Dan dana yang masuk ke Basnas memang diperuntukkan untuk warga DIY dulu ya Ustaz ya? Ini dalam artian untuk prioritas. Tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan termasuk kemarin umpamanya mohon maaf termasuk ke Jawa Barat pada waktu itu kan begitu. Nah, termasuk rencana besok itu ke NTT sama Malang. Sama Malang kan itu kan bersamaan. Lah itu termasuk insya Allah semoga besok bersamaan itu. Bersamaan yang pemberian paket itu ya. Paket Ramadan, paket keluarga Ramadan. Insyaallah. Itu mungkin bersama dengan itu sudah kami rencanakan. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Baik Pak Ustadz, karena waktu kita terbatas, tiba kita di penghujung acara, mungkin ada closing statement untuk bagi para pemirsa JITV agar lebih bersemangat untuk bersedekah, berzakat, apalagi di bulan Ramadan. Ya, terima kasih. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat, umat yang beragama Islam tentunya, karena zakat ini adalah sebuah kewajiban, walaupun infak sedekah itu sunnah, tapi ini harta yang dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan justru tidak akan hilang atau tidak akan berkurang. Sebenarnya kan begitu, tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Jadi justru akan menghilangkan keburukan pada diri manusia itu. Tadi sudah saya sampaikan ya. Man adda zakata mali faqad dhabahu syarruhu. Barang siapa membayar zakat dari hartanya, maka keburukannya akan hilang dari dirinya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Artinya apa? Disinilah kalau kita mau membayar zakat, insya Allah nanti meninggal lebih tenang karena sudah ditunaikan kewajibannya. Sudah ditunaikan kewajibannya, tentunya kan begitu. Terus lalu juga bisa membentengi diri dari bencana sebenarnya zakat itu. Terus juga bisa menghapus dosa. Kalau dari sisi sosial manfaat zakat itu kalau biasa membantu orang itu kalau ya mohon maaf memberi pasti akan diberi oleh yang memberi. Itu kalau saya secara nalar sajalah. Maka oleh karena itu dalam surat Al-Qasas ayat 77 sudah dikatakan wa aksin kama aksanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kata Allah kan begitu. Jadi zakat itu kan berbuat baik. Kalau mau berbuat baik, insya Allah Allah juga berbuat baik kepada Anda. Artinya justru kita zakat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan hilang, ya. Jadi artinya apa? Maka kita diminta untuk membentengi hasinu amwalakum bisakah. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Jadi nggak perlu CCTV. Kan begitu, mohon maaf loh. Nggak perlu anjing. Bentengnya itu cukup dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Jadi itu dan terus terang dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga dikatakan naqasat shadaqatun min mal. Sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta. Jadi sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami pesankan. Maka berzakatlah kalau melihat manfaat zakat secara sosial, secara agama, secara diri pribadi, itu sangat-sangat besar dan tentu akan memperluas peredaran harta. Itu yang
yang paling penting akan memperluas peredaran harta. Itu manfaat zakat. Maka kami sekali lagi memohon, berharap kepada umat Islam agar supaya bisa meringankan beban pemerintah dalam hal ini, bukan menghilangkan kemiskinan ya, paling tidak ikut membantu meringankan beban orang-orang miskin di daerah istimewa Yogyakarta, karena mungkin anggaran pemerintah belum mencukupi untuk hal itu. Maka dengan zakatlah zakatnya orang-orang yang memang sudah berhak untuk zakat dan diberikan kepada yang berhak, yaitu fakir miskin, insya Allah akan justru membantu pemerintah dan akan peredaran uang akan lebih luas. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, semoga ada manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Amin. Matur nuwun Pak Kiai atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Bagi para pemirsa JTV, jangan tunggu waktu nanti ya, ketika kita sempit baru kemudian kita sadar bahwa selama ini kemudian Allah menitipkan harta bagi kita, ada haknya untuk orang lain. Dan hari ini merupakan masanya bulan Ramadan, dan Nabi bersabda, al-afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah, seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka coba cek kembali harta kita, jangan-jangan harta kita sudah mencapai nisab. Sudah ada harta yang kemudian wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka keluarkan, karena itu merupakan kewajiban, dan perintah zakat senantiasa, kata Ustaz tadi, digandeng juga dengan perintah sholat. Baik, para pemirsa JTV yang Allah sayangi, demikian tadi pertemuan kita pada episode Sekar Jati kali ini. Kita berjumpa pada episode berikutnya bersama sahabat syiar Anda Nizam Zulfikar. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.